Iya, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa pekan kita liburkan taklim pekan kita ini, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali taklim pekanan kita, taklim bersama ustaz kita Ustaz Fahmi Alfian LC hafizahullah taala yang membahas kitab Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Al-Qudamah rahimahullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan taklim kita dan kita akan masuk pada bab keempat pembahasan kedua, yaitu masalah kitab adab bersahabat, berukhuwah dan bergaul dengan baik. Untuk itu demi mengefisienkan waktu, kita persilahkan Ustaz kita Ustaz Fahmi Alfian hafizallahu taala untuk menyampaikan taklimnya. Ya, kepada Ustaz, falyatafaddal masykuran wa ma'juran. Ya, terima kasih Ustaz Hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua, dan kembali lagi Allah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar bersama kitab yang mulia ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada DPW Wahda Islamiyah ya, yang ada di Sumatera Barat ya, Sumatera Selatan. Mohon maaf, Sumatera Selatan ya, atas kesempatan yang telah diberikan. Kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk mempelajari buku yang mulia ini. Mukaddimah yang ketiga, saya ingin sampaikan pada semua yang mengikuti pembelajaran kita sejak awal, bahwasanya kitab yang kita bahas ini adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sering kali kita sebutkan tentang kitab ini ya. Kitab ini adalah ringkasan dari ringkasan. Ya, di awal kita sebutkan, kitab ini adalah ringkasan dari sebuah kitab yang meringkas sebuah kitab yang lainnya. Kitab itu adalah Ihya Ulumuddin. Ini kitab besar sekali. Karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian diringkas oleh Ibnul Jauzi, sebuah kitab yang namanya Mukhtasar, nama kitabnya Minhajul Qasidin. Kitabnya cukup besar, masih ada di dalamnya juga hadis-hadis yang dianggap oleh para ulama hadis-hadis yang palsu. Kemudian datang orang yang ketiga yang namanya Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Beliaulah yang meringkas kitab ini menjadi sebuah kitab yang kita kenal Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, inilah kitab yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, ini sebagai mukaddimah juga bagi teman-teman yang baru bergabung. Yang kedua, yang keempat, mukaddimah yang keempat. Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini bukan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi adalah seorang alim, ulama dari kalangan mazhab Hambali madhabnya, dan ia ulama besar ya, termasuk ulama besar di kalangan madhab Hambali. Nah, Ahmad bin Abdurrahman ini adalah kerabatnya, bukan beliau, kerabatnya yang juga bermadhab Hambali yang menulis kitab ini. Kenapa di sini disebutkan ya? Karena supaya nanti ketika dalam pembahasan kitab ini ke depannya ya, kita akan menyinggung permasalahan-permasalahan fikih, maka ikhtiarat atau pilihan-pilihan yang dipilih ini adalah pilihan yang sesuai dengan mazhab Hambali. Pilihan yang sesuai dengan mazhab Hambali ya. Jadi supaya kita punya punya tasawur ya, punya gambaran umum terkait dengan buku ini. Supaya nanti ketika ada permasalahan-permasalahan fikih yang disebutkan dalam buku ini, maka ketahuilah permasalahan-permasalahan itu adalah permasalahan yang dibahas dalam mazhab Hambali, dan pilihan yang dipilih oleh penulis adalah pilihan terkait dengan mazhab Hambali. Karena asal kitab adalah karangan Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali mazhab fikihnya adalah mazhab fikih Syafi'i. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah kitab ya. Kitab di sini maksudnya adalah bagian daripada kitab kita ini, yaitu Adabus Suhbati wal Ukhuwati wa Mu'asyaratil Khalqi wa nahwi dzalik. Adab-adab yang membahas tentang pertemanan, persahabatan, ukhuwah, dan bagaimana bermuamalah serta berinteraksi dengan makhluk dan lain sebagainya.
kita tahu bersama bahwasanya sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Bahkan interaksi dengan makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan, bahkan ada yang butuh berinteraksi dengan jin dan setan. Ya, ini kita di luar pembahasan kita. Nah, dalam berinteraksi itu, ya ternyata Islam mengatur berbagai macam adab-adab yang disyariatkan, yang mana ketika seorang melakukannya, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang akan dibahas oleh beliau pada kesempatan kali ini. Dalam pembahasan umum ini, beliau akan membahas tentang adab-adab bersahabat, cara memilih sahabat, dan kriteria-kriteria sahabat yang baik yang patut dijadikan seorang teman. Kemudian beliau juga akan membahas tentang adab-adab berinteraksi dengan sesama makhluk Allah. Beliau juga akan membahas tentang hak-hak seorang muslim, silaturahim, ya, hak tetangga, bahkan hak tentang budak dan hamba sahaya. Beliau juga akan membahas tentang uzlah, ketika seseorang tidak berinteraksi dengan orang lain, terpaksa harus menyendiri. Ada adab-adabnya. Nanti beliau akan sebutkan insyaallah ta'ala, dan apabila memungkinkan kita akan ambil satu persatu biidznillah ta'ala. Baik, di muqaddimah ini kita akan membahas tentang adab-adab bersahabat dan beberapa kriteria sahabat atau teman yang patut dijadikan pertimbangan saat kita memilih dan menentukan teman kita. Di sini ada beberapa kriteria umum yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah akhlak yang baik. Dalam berteman, berinteraksi dengan orang, yang menjadi patokan atau ukuran pertama dalam memilih teman dan bersahabat adalah akhlak yang mulia. Dan ini juga yang diinginkan oleh orang lain ketika mereka ketika kita berinteraksi dengan mereka. Ketika kita menginginkan orang yang menjadi teman kita, teman duduk kita, sahabat kita berakhlak mulia, orang-orang pun demikian. Mereka menginginkan kita ketika datang kepada mereka, berinteraksi dengan mereka, kita berinteraksi dengan akhlak yang mulia. Ada beberapa keutamaan akhlak yang mulia yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan." Tiada yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Maksudnya adalah apabila ada amalan-amalan soleh yang bisa ditimbang, yang paling berat timbangannya adalah akhlak yang mulia. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ahabbakum ilayya aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi SAW, yang paling dicintai Nabi SAW, yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, orang yang paling aku benci, kata Rasulullah SAW. Wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah masawikum akhlaqa, orang yang paling buruk akhlaknya adalah orang yang paling jauh kedudukannya dari Nabi SAW pada hari kiamat. Dan ini ya jelas, seorang yang mencintai Nabi akan mengikuti Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Dan konsekuensi mengikuti Nabi SAW adalah mengikuti akhlaknya juga. Ya jangan kita sebagai seorang Muslim yang mengaku, mohon maaf ya, mengikuti sunnah Rasul SAW. Tata cara salat berusaha mengikuti Rasul SAW. Tata cara ibadah dan lain sebagainya berusaha semaksimal mungkin mendekati Nabi SAW, beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Namun ya kadang orang-orang yang seperti ini ketika merasa sudah lebih dibandingkan orang awam, lebih pandai, lebih pintar, lebih berilmu, mohon maaf ya, dibandingkan orang awam, merasa lebih tinggi hingga melupakan satu sisi yang paling penting yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu akhlak ya. Dan kita perlu ketahui bahwasanya Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Olehnya akhlak menjadi satu titik perhatian dari dakwah kita. Jadi dakwah islahiyah, dakwah perbaikan ini bukan saja memperbaiki ilmu, namun memperbaiki karakter, memperbaiki akhlak, memperbaiki pekerti masyarakat. Bukan hanya satu sisi, namun semua sisi. Karena Islam ini adalah Islam yang kafah, agama yang menyeluruh, ya.
menyeluruh, mencakup segala lini kehidupan manusia. Nah, olehnya dakwah kita ini, kawan-kawan sekalian, harus memperhatikan seluruh sisi tersebut, ya. Dan kita sebagai seorang mukmin tidak hanya mementingkan satu sisi. Ilmu, ya ilmu penting, tapi akhlak juga penting. Ada yang mengatakan yang penting akhlaknya saja bagus, biar ilmu agamanya, ibadahnya jelek, kemudian ilmu agamanya juga cetek, yang penting akhlaknya bagus. Tidak seperti itu juga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berilmu, para sahabat juga berilmu, dan Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beramal soleh, para sahabat pun juga beramal soleh. Jadi tidak memberatkan satu sisi, melupakan sisi yang lainnya, namun kita berusaha untuk mencakup semua sisi tersebut. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Ya, amalan apa yang menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga? Ternyata amalan yang paling banyak menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua. Yang pertama adalah taqwallah. Ini amalan hati ya. Taqwallah wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Nah, ini yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam berinteraksi kita kepada seluruh manusia, seluruh makhluk. Akhlak yang mulia. Kemudian yang menjadi perhatian kita dalam permasalahan ini yang kedua adalah mahabbah fillah wal bughdu fillah. Adanya rasa cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan seseorang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi, dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tiada ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a ala dzalika, ya mereka mencintai dan berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, waftaraqa alaihi, dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya di sini adalah mereka berkumpul karena Allah adalah berkumpul karena proyek kebaikan yang diniatkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Entah itu proyek dakwah, proyek yang lainnya yang dimana di dalamnya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waftaraqa alaihi juga demikian, mereka berpisah karena Allah, karena mereka tidak berkumpul di satu tempat karena Allah yang memisahkan mereka, dan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpisah bukan karena mereka saling membenci, namun karena mungkin satu berdakwah di satu tempat, satunya berdakwah di tempat yang lain. Satunya mengajar di satu tempat, satunya mengajar di tempat yang lain. Ya, satu melakukan proyek kebaikan yang diharapkan Allah di dalamnya di satu tempat, yang lain mengerjakannya di tempat yang lain. Ya, misalnya contoh ini, Pak Ustadz Andi, ya dulu sama-sama kami di Samarinda. Sekarang meninggalkan Samarinda untuk berdakwah di tempat lain, ya di Sumatera Selatan, tempat yang jauh. Ya, seperti saya juga dulu sama-sama Pak Ustadz Andi di Samarinda, sekarang meninggalkan Samarinda harus ke tempat lain juga karena ada proyek yang lainnya. Dan mudah-mudahan proyek-proyek itu semuanya betul-betul kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan. Dan contoh-contoh lain yang banyak sekali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati li mutabadzilina fiyya wa haqqat mahabbati li mutazawirina fiyya. Ya, wajib didapatkan, pasti mendapatkan kecintaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang saling mencintai karena Allah. Pasti mendapatkan kecintaanku orang yang saling berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, dan pasti mendapatkan kecintaanku, kata Allah, orang yang saling mengunjungi karenaku. Ya, ini membuktikan bahwasanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah landasan yang penting dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Nah, rasa cinta kepada Allah dan benci karena Allah ini adalah iman yang sejati. Bahkan Rasulullah mengatakan awthaqul iman, ya, tali keimanan yang paling kuat itu adalah an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah,
kamu mencintai karena Allah dan kamu membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini mengatakan anna man yuhibbu fillahi wa yubghid fillahi fa innaka idza ahbabta insanan liqauni muti'an lillahi fa idza 'asa Allah abghadtahu fillah. Lianna man ahabba lisababin abghadha liwujudi dhiddihi. Wa man ijtama'a fihi khisal mahmudah wa makruha fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tubghiduhu min wajhin. Dan ini menjadi landasan dalam berinteraksi ke sesama muslim. Ya, seseorang kita cintai karena Allah, karena keislaman. Namun ternyata orang tersebut juga melakukan kemaksiatan, maka kita membenci dia karena Allah disebabkan kemaksiatannya. Dia juga melakukan kebaikan, kita cintai dia disebabkan kebaikan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berinteraksi dengan siapapun itu dari kalangan kaum muslimin, kita memiliki dua timbangan. Dan timbangan ini yang menjadikan kita objektif dalam berbagai macam urusan. Ya, timbangan mahabbah dan timbangan al-bughd atau kebencian. Cinta karena Allah, karena dia taat kepada Allah, karena dia Islam, karena dia melakukan kebaikan, karena dia melakukan ketaatan misalnya, dan membenci dia pada satu titik di mana dia melakukan kesalahan. Maka tidak benar apabila misalnya kita berinteraksi dengan orang, kita benci dia seluruhnya karena satu kesalahannya saja. Ini namanya mutaffifin, ya. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, tidak tepat kita berinteraksi dengan orang dengan cara seperti itu. Dan inilah yang diajarkan oleh Islam, berbuat adil dengan siapapun itu. Nah, fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, ya, kadang seseorang berinteraksi dengan satu tokoh publik misalnya, seorang muslim atau seorang ustadz tokoh publik ya, yang mana ustadz ini memiliki segudang kebaikan, namun karena satu kesalahan yang kita anggap ini kesalahan yang fatal, maka kita melupakan kebaikan-kebaikan tokoh tersebut. Ini tidak tepat, ya. Dan demikianlah kita berinteraksi dengan siapapun itu. Di kalangan masyarakat kita ada seorang ustadz, atau ada seorang tokoh publik, atau seorang muslim siapapun dia. Ada kebaikannya, maka kita ikut, maka kita ambil, maka kita bantu dia dalam kebaikan tersebut. Ada keburukannya, kita nasihati, kita berikan, kita ingatkan, dan lain sebagainya. Kita berikan nasihat, dan kita jauhi. Dan demikianlah kita dalam berinteraksi dengan sesama muslim. Karena tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Ya, bumi mana yang tidak kena hujan? Begitu kata pepatah Indonesia. Ya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Pasti ada salahnya. Saya, semua yang menyaksikan, dan siapapun itu pasti bersalah selama dia menyandang nama Bani Adam dan bukan Nabi. Bahkan Nabi pun bersalah, ya, Nabi pun bersalah dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya maksum. Ketika salah langsung dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini tidak maksum. Kadang kita salah, kita mengakui kesalahan tersebut dan kita lakukan lagi. Kadang kita salah dan kita akan menyangka kesalahan itu adalah benar sampai kita meninggal dunia. Karena kita tidak maksum. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian, ya. Ketika kita memiliki mahabbah fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka kita menyesuaikan. Kita melihat orang lain itu berdasarkan timbangan ini. Oh, ada kebaikannya kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada keburukannya kita benci karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau di sini membahas bahwasanya orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir jelas dia tidak taat kepada Allah karena Allah hanya memerintahkan Islam. Hanya memerintahkan agama yang benar adalah agama Islam, ya. Sementara orang kafir maksudnya adalah orang yang tidak Islam. Ini ada beberapa bagian. Orang kafir itu ada yang namanya kafir harbi. Kafir harbi ini maksudnya adalah orang kafir yang memerangi kita kaum muslimin. Bagaimana orang-orang Yahudi yang ada di Palestina sekarang. Bagaimana penyikapan kita terhadap mereka, kita harus membenci mereka. Dan kita juga harus memerangi mereka dengan segala daya dan upaya kita. Karena mereka memerangi kita, maka kita pun memerangi mereka. Ini disebut sebagai kafir harbi. Yang kedua, ada yang disebut sebagai kafir zimmi. Ya, kafir zimmi. Kafir zimmi ini orang kafir yang tidak memerangi kita. Secara singkat ya seperti itu. Orang kafir yang tidak memerangi kita, tinggal bersama dengan kita di wilayah kita. Ya, orang-orang kafir yang ini
tidak boleh diganggu sama sekali. Ya, tidak boleh diganggu sama sekali. Nah, namun kita disunahkan untuk tidak terlalu dekat dengan mereka, tidak menjadikan mereka sebagai sahabat karib, tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin. Dalam Al-Quran jelas, kasusnya juga jelas beberapa tahun yang lalu, ya. Kawan-kawan mungkin mengikuti. Kemudian ada juga kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini bukan orang kafir, dia orang Islam. Namun dia pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah. Ini kelompok yang kedua, pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah ini ada dua macam. Yang pertama, pelaku bid'ah yang mana bid'ahnya ini mengeluarkan dia daripada Islam. Maka orang yang seperti ini kita harus menjauhinya, tidak berinteraksi, tidak terlalu sering berinteraksi dengannya, kecuali orang-orang yang mumpuni yang menasehati orang tersebut atau mendebat mereka, berdialog dengan mereka. Adapun orang-orang awam, ya ketika para ulama mengatakan ini adalah bid'ah yang menyesatkan dan bisa mengeluarkan daripada Islam, maka hendaknya dihindari. Contohnya adalah bid'ahnya Syiah. Bid'ahnya Syiah, maka hendaknya tidak berinteraksi dengan mereka, terutama para penggawanya dan orang-orang yang membawa pemikiran mereka. Baik. Ini contoh yang pertama ya dari kalangan ahlu bid'ah. Atau jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah orang-orang ahlu bid'ah yang mana bid'ahnya ini adalah bid'ah mufassiqah yang tidak mengeluarkan mereka dari agama Islam. Ya, bid'ahnya ahli kalam dalam permasalahan furu' misalnya. Ya, nanti mungkin ustadz-ustadz yang di kalangan atau ustadz-ustadz yang fokus dalam bidang akidah bisa membahas ini lebih dalam. Tapi intinya bagaimana cara kita menyikapi mereka. Ya, sebagai seorang yang mumpuni misalnya, maka hendaknya menasihati mereka, berdialog dengan mereka, berusaha untuk mengajak mereka kembali ke dalam ranah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Bagaimana dengan orang-orang awam? Orang-orang awam hendaknya menghindari mereka. Ya, dan menampakkan kebencian kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan alinqita'anhu wa mu'adatuhu, memusuhi mereka, tahqiruhu wa tashni' alaihi bi bid'atihi wa tanfirin nas anhu asyad. Dan berusaha untuk menjauhkan orang, ya, menjelaskan kesesatan mereka, jangan sampai orang-orang terutama orang-orang awam juga masuk ke dalam jurang yang mereka masuki. Seperti itu cara kita bermuamalah dengan orang-orang ini. Namun ya, permusuhan, mohon maaf ya, cara kita berinteraksi, kebencian kita karena Allah, berinteraksi dengan orang-orang ahli bid'ah tidak sama dengan orang kafir. Kebencian kita kepada orang kafir zimmi tidak sama dengan kebencian kita dengan orang kafir harbi. Berbeda. Yang paling parah itu harbi. Kemudian zimmi. Kemudian ahlu bid'ah yang mengeluarkan dirinya daripada Islam. Kemudian juga ahlu bid'ah yang tidak mengeluarkan dirinya daripada agama Islam. Nah, intinya semuanya kita membenci mereka karena Allah, dikarenakan kekafirannya atau kefasikannya atau bid'ah yang mereka lakukan. Ya, sampai di sini saya harap jelas ya. Perlu diketahui bahwasanya ahli bid'ah atau orang yang mengamalkan bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama adalah penggagasnya. Penggagasnya ini cara bermuamalah dengan si penggagas dengan orang yang hanya ikut-ikutan itu berbeda. Orang ahli bid'ah yang hanya ikut-ikutan dengan penggagasnya ini beda muamalahnya. Ya, saya kira tidak perlu saya jelaskan lebih panjang. Saya ke jenis yang ketiga atau kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini adalah ahli maksiat atau orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Perlu dilihat kemaksiatannya seperti apa. Beliau di sini menjelaskan apabila kemaksiatannya ini, kemaksiatan yang dia lakukan ini merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, ya, bukan hanya dirinya yang rugi, orang lain juga rugi, maka orang yang seperti ini, ya, hendaknya tidak dipergauli. Maksudnya kita tidak terlalu sering dekat dengan mereka, ya, dan hendaknya tidak bermuamalah dengannya sama sekali. Contohnya adalah orang zalim, ya, orang yang suka merampas, kemudian orang yang suka menggibah, demikian juga orang yang suka namimah, mengadu domba. Orang yang seperti ini apabila ada di masyarakat kaum muslimin maka hendaknya dijauhi. Terutama orang-orang awam, kita hendaknya menjauhi orang-orang yang seperti ini. Adapun ahli ilmu, orang ustadz, kiai, orang-orang yang menjadi panutan, ya bisa mendekatinya
dengan catatan atau dalam rangka menasehati dan mengingatkan saja. Ya. Adapun yang lainnya maka hendaknya dihindari orang yang seperti itu. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, namun kemaksiatannya ini tidak berpengaruh pada orang lain, tidak merugikan orang lain. Yang merugi adalah dirinya sendiri. Contohnya adalah orang yang suka atau gemar minum minuman keras, pemakai narkoba, selama dia tidak mengajak orang lain, ya. Orang yang melakukan amalan-amalan keji dan mungkar misalnya, ya. Orang yang mendengarkan musik, orang yang dan lain sebagainya, ya. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini, apabila kita mendapatinya pada saat dia melakukan kemungkaran tersebut, maka hendaknya kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita cegah dia melakukan kemungkaran tersebut. Apabila kita mendapatinya, misalnya di luar daripada itu dan kita tahu dia melakukan, ketika kita dapati dia tidak melakukannya, ya orang yang seperti ini masih bisa kita pergauli dengan baik, dengan catatan kita senantiasa berusaha untuk menasihatinya, mengingatkannya, ya bahwasanya itu tidak boleh, itu tidak benar, syariat tidak memperbolehkannya, Allah dan Rasulnya tidak menyukainya dan lain sebagainya. Nah ini penting, ya. Kata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Apabila kalian melihat, ya, siapapun yang melakukan kemungkaran, maka hendaknya diubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ini bagi orang pemilik kekuasaan. Fa in lam yastati' fa bilisani. Apabila tidak memungkinkan, maka dengan lisannya. Ya, menasihati dengan lisan. Ini bagi kita para dai, para penuntut ilmu, ya. Orang-orang dan kita-kita yang memiliki kekuasaan di rumah kita misalnya. Kita bisa mengingatkan dengan ucapan, dengan teguran. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, dan apabila tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah tanda iman yang paling rendah. Ya, ketika kita hanya mengingkari dengan hati saja. Ini penting. Ketika kita bermuamalah dan kita bisa mengklasifikasikan orang itu berdasarkan ini, maka kita bisa berinteraksi dengan mereka sesuai dengan kadar orang tersebut masing-masing. Ya, bagaimana kita berinteraksi dengan ahli maksiat? Bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang diajak untuk bermaksiat? Bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang maksiatnya berpengaruh pada orang banyak, bukan pada dirinya sendiri dan lain sebagainya. Belum disebutkan, yang tidak disebutkan oleh beliau di sini adalah orang yang sembunyi-sembunyi melakukan maksiat dengan orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Ini beda. Cara kita bermuamalah dengan mereka juga berbeda. Ya, makanya ini perlu diperhatikan. Nah, ada juga satu yang belum disinggung, cara berinteraksi dengan sesama muslim. Nanti akan dibahas, ya. Insya Allah di kesempatan berikutnya akan dibahas. Dengan sahabat, dengan teman, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Orang-orang muslim yang mana mereka bukan ahli maksiat, bukan ahli bid'ah, juga bukan orang kafir. Mereka-mereka yang sama dengan kita. Bagaimana cara berinteraksi dengan mereka, itu akan dibahas pada kesempatan berikutnya insya Allah ta'ala. Baik, beliau berpindah pada pembahasan yang berikutnya tentang pembahasan tentang kriteria-kriteria memilih sahabat. Apa saja yang bisa dijadikan kriteria, yang bisa dijadikan ukuran dalam memilih dan memilih sahabat dan teman yang menjadi teman dekat kita. Ya, kita tahu dalam istilah kita dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan pertemanan, ada juga yang disebut sebagai persahabatan. Ya, kadang kita menyebut teman itu sahabat dan sahabat itu teman, tapi kebanyakan kita memahami bahwasanya sahabat itu lebih khusus dibandingkan teman. Ya, jadi kalau kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi tidak semuanya kita bisa jadikan sahabat. Nah, ini biasanya dipahami oleh sebagian orang. Apapun istilah yang kita pakai, intinya ketika kita memilih sahabat atau teman yang kita anggap dekat, maka kita harus memilih mereka di antara segitu banyak teman yang kita miliki, dan untuk memilih itu kita perlu memperhatikan beberapa kriteria. Kriteria yang beliau sebutkan di sini ada 5. Kriteria yang pertama, hendaknya kita mencari teman dekat orang yang berakal. 1, orang yang berakal. Yang kedua adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga adalah teman yang tidak fasik.
Yang keempat, bukan ahli bid'ah. Dan yang kelima, bukan orang yang tamak dalam permasalahan dunia. Oke, disclaimer dulu ya. Yang saya bahas di sini adalah mencari teman untuk tujuan ukhrawi, bukan tujuan duniawi. Bukan pembahasan kita. Namun secara umum, kalau orang berteman itu, mencari sahabat itu, tujuannya salah satu daripada dua ini. Imma tujuan duniawi atau tujuan ukhrawi. Nah, yang kita bahas dalam kesempatan ini adalah orang yang mencari teman untuk tujuan ukhrawi. Apa saja tujuan ukhrawi itu? Bisa untuk misalnya istifadah dari ilmunya, atau istifadah dari syafaatnya. Kita ingin mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak misalnya. Atau kita ingin, mungkin orang ini adalah orang kaya, kita ingin orang ini bisa membantu kita dalam urusan duniawi kita, ma'isyah kita, kehidupan kita, sehingga kita bisa fokus untuk beribadah dan dia juga mendapatkan pahala ibadahnya, ya. Dan ini jujur ya, bukan niat main-main ya. Pokoknya tujuan-tujuan yang mana ujungnya adalah tujuan ukhrawi. Mungkin dia bisa membantu kita dalam dakwah, mungkin dia bisa membantu kita dalam merealisasikan beberapa proyek-proyek umat ini dan lain sebagainya. Tujuan-tujuan yang mana ujungnya adalah tujuan ukhrawi. Apa saja kriteria tersebut? Tadi saya telah sebutkan, 5 yang beliau sebutkan di sini, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita memilih teman yang berakal. Berakal maksudnya di sini, kata beliau, yafhamul umura ala ma huwa alaihi. Ya, bisa memahami keadaan, memahami situasi sebagaimana mestinya. Imma binafsihi wa imma an yakuna bihaitsu idza afhama fahima. Bisa memahami sendiri situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, atau apabila dia tidak memahaminya pada saat ini, jika dijelaskan dia akan paham. Nah, ini yang disebut sebagai orang yang berakal. Kebalikannya adalah ahmak, orang bodoh, orang tolol, dan lain sebagainya. Mohon maaf lahir batin. Ya. Maksudnya adalah orang yang tidak berakal. Kenapa? Ketika kita berkawan, berteman, menjadikan orang yang tidak berakal sebagai kawan, karib, kerabat kita, sahabat terdekat kita, maka akal orang ini akan mempengaruhi akal kita. Cara dia berpikir akan mempengaruhi cara kita berpikir. Nanti yang ditakutkan ke depannya adalah kemampuan berpikir dan menalar kita akan turun. Ya, dulu ada beberapa tahun yang lalu sempat ada katanya penelitian ya orang yang nonton SpongeBob SquarePants itu tingkat kecerdasannya akan menurun sekian persen. Ya, kalau misalnya dia rutin menonton dalam sekian hari. Ya, kenapa? Karena dia menjadikan tontonan tersebut sebagai tuntunannya. Dan kalau kita lihat ya di zaman sekarang ini, kalau dulu ya kita selalu mewanti-wanti adik kita atau ponakan kita atau mungkin anak-anak kita untuk mencari teman yang baik. Di zaman sekarang kita harus mewanti-wanti bukan hanya teman yang ada di sekitaran mereka, teman di media sosial juga harus kita wanti-wanti untuk mencari teman yang baik. Tontonan yang ada di media sosial juga harus diwanti-wanti ya anak-anak kita dan kawan-kawan kita untuk mencari dan memilah-milih yang baik-baik saja. Karena semua itu akan berpengaruh pada pola pikir dan lain sebagainya yang ada pada diri kita sebagai seorang yang berteman dengan mereka. Baik. Ya mohon maaf ini lari ke SpongeBob. Kita keluar daripada itu, kita kedua ya, husnul khuluq. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Nah, falabudda minhu id rubba aqilin yaglibu ghadabun aw syahwatun fayuti'u hawahu fala khaira fi suhbatihi. Kata beliau di sini, akhlak yang mulia itu penting. Ya, bukan hanya sekedar orang yang berakal yang menjadi teman baik kita atau sahabat kita, namun kita perlu memilih teman bukan hanya berakal, namun juga berakhlak mulia. Ya, karena bisa jadi orang yang berakal, ya, ketika dia tidak berakhlak mulia, maka dia akan marah dan memukul kita, menyakiti kita dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi dia menjahati kita dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata beliau adalah tidak fasik. Tidak fasik. Nah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melakukan kemaksiatan, kefasikan dan lain sebagainya. Ya, maka kita cari kawan-kawan sahabat dekat yang tidak melakukan kefasikan.
Waman la yakhafullah ta'ala la tu'man ghailatuhu wa la yuthaq bihi. Kata beliau di sini, orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa secara aman berinteraksi dengannya. Ya, kalau Allah saja dia tidak takut, maka kita pun juga akan menjadi korbannya. Kalau batasan-batasan Allah saja dia berani terobos, dia langgar, maka kehormatan kita pun bisa jadi dia langgar. Orang-orang yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai sahabat dekat. Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ahli bid'ah. Jangan mencari teman yang ahli bid'ah, yang punya pemikiran sesat. Bid'ah di sini dalam artian bid'ah pemikiran ya, dan juga bid'ah amalan. Hendaknya dihindari orang-orang yang seperti ini. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Alaika bi ikhwanis sidqi ta'shu fi aknafihim fa innahum zinatun fir raha wa 'uddatun fil bala." Wada' amra akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka ma yaqiluka minhu wa'tazil aduwaka wahdar sadiqaka illa al-amin wala amina illa man yakhshallah wala tashab al-fajira fatata'allam min fujurihi wala tattali'hu ala sirrika wastashir fi amrika alladhi yakhshawna Allah ta'ala. Ini pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata beliau, ihdar sadiqaka illal amin. Ya, hati-hati dengan teman-temanmu kecuali orang-orang yang amanah. Kenapa? Karena kata beliau di sini wala amina illa man yakhshallah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang amanah. Ya. Wala tashab al-fajir, dan jangan kamu berteman, bersahabat dengan orang yang fasik, orang yang fujur, orang yang tidak taat kepada Allah. Karena dengan berteman dengan orang seperti itu, kita akan belajar caranya untuk tidak taat kepada Allah. Kita akan belajar caranya untuk bermaksiat. Ya. Dan kata beliau di sini, dan jangan sampai orang-orang fajir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah itu mengetahui rahasia yang kita miliki. Jangan sekali-sekali membeberkan rahasia kita kepada orang-orang tersebut. Karena orang-orang tersebut, sebagaimana telah disebutkan tadi, kalau Allah saja dia tidak takut, apalagi kita. Kalau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala ya dia langgar, apalagi batasan yang kita buat sendiri. Ini jangan disebarkan, ya dia akan sebarkan. Qala Yahya bin Mu'adz, bi'sa as-sadiq tahtaju an taqula udhkurni fi du'aik wa an ta'isha ma'ahu bil mudawalah au tahtaju an ta'tadzir ilaihi. Buruk-buruknya teman itu adalah teman yang harus kamu minta untuk mendoakan dirimu. Buruk-buruknya teman itu adalah ketika kamu berinteraksi dengannya, kamu hanya berinteraksi dan berbasa-basi saja. Ya, kamu harus seakan-akan harus mengikuti keinginannya dia. Dan seburuk-buruknya teman itu adalah tahtaju an ta'tadzir ilaihi, teman yang mana kita harus minta maaf kalau kita melakukan sedikit kesalahan. Dakhala jama'atun 'ala al-Hasan wa huwa na'im. Al-Hasan Al-Basri ya pada saat itu sedang tidur. Kemudian ada sekelompok orang datang kepada beliau. Faja'ala ba'duhum ya'kulu min fakihatil bait. Nah, sebagian di antara orang-orang yang masuk tadi makan daripada buah-buahan yang ada di rumah tersebut, di rumahnya Hasan Al-Basri. Faqala, kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, rahimakallah, semoga Allah merahmati dirimu. Hadza wallahi fi'lul ikhwan. Inilah yang dilakukan oleh seorang sahabat. Ya, kalau misalnya kita sudah dekat dengan orang, maka tidak ada masalah kita makan di rumah. Bahkan sebagian ulama para salaf itu mengatakan, ya kalau misalnya kamu masuk ke rumah saya, ya tentu tidak ada istrinya ya, tidak ada keluarganya. Kalau kamu masuk ke rumah saya, butuh sesuatu, ada uang di kantong baju saya, ambil uang tersebut. Nah, ini sebagian salaf melakukannya. Tentu ucapan ini diucapkan kepada orang-orang yang sudah amanah, yang dia ketahui lahir batinnya. Bukan kepada orang-orang yang mungkin kita baru temui sehari, 2 hari, dan lain sebagainya. Nah, ini di luar pembahasan, di luar kitab, bagaimana kita mengetahui karakteristik seseorang itu. Bagaimana cara kita mengetahui karakteristik orang tersebut. Sehingga kita bisa menimbang apakah orang ini layak untuk dijadikan sahabat atau tidak. Yang pertama, kita bisa mengetahuinya ketika kita tinggal dengan orang tersebut. Ya, kalau kita bertemu dengan fulan atau alan di masjid,
di majelis ilmu, kita hanya bertemu dengan dia 1 jam, 2 jam. Dia bisa mempertahankan sandiwaranya. Ya. Namun apabila kita hidup dengan orang tersebut 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam 1 bulan, 29 mungkin, maka kita akan bisa melihat seluruh sisi positif dan sisi negatif orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengetahui karakteristik dan watak orang tersebut adalah ketika kita safar dengan orang tersebut. Safar dengannya. Safar dalam bahasa Arab ya artinya adalah menyingkap. Dalam bahasa Arab kata-kata safar itu artinya menyingkap. Kenapa disebut sebagai safar? Karena ketika berpergian jauh, ya watak, karakteristik, tabiat seseorang akan tersingkap. Aslinya seperti apa? Karena pada saat safar itu orang lelah, capek, ingin cepat sampai dan lain sebagainya. Akan terlihat nampak begitu jelas ya karakteristik orang tersebut pada saat kita safar dengan orang tersebut. Nah, ini 2 tips yang kita bisa bagikan bagi orang yang ingin mencari sahabat, mencari teman yang bisa dijadikan kepercayaan dalam hidupnya. Baik, akan ada pembahasan berikutnya ya tentang hak-hak bersaudara, berteman. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain biidznillah taala. Baik, sampai di sini saya rasa cukup pembahasan kita pada hari ini, dan pembahasannya saya akan ramu seperti ini saja, tematik dengan mengutip beberapa macam ucapan-ucapan yang dituliskan oleh si penulis dalam buku ini, dan tidak membacanya satu paragraf per paragraf sebagaimana yang telah kita lakukan pada pertemuan-pertemuan lalu. Mudah-mudahan metode ini lebih mudah bagi kawan-kawan yang mengikuti ya, lebih mudah untuk kita cerna bersama, dan mudah-mudahan metode ini juga lebih mendekatkan isi kitab ini dibanding kepada kita semua dibandingkan ketika kita hanya membacanya satu paragraf per paragraf. Baik, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Ustadz Hamdan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Iya, kita ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Fahmi Alfian hafizahullah ta'ala atas penyampaian materinya yang sangat bagus sekali. Untuk itu kepada ikhwah dan akhwat sekalian yang ingin bertanya, kepada akhwat silakan bertanya lewat kolom chat, dan kepada ikhwah yang mau bertanya silakan kami persilakan. Ya, tafadhol. Ya. 1 atau 2 pertanyaan sebelum salat Isya. Ya. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Iya, sudah masuk waktu Isya juga, sudah azan di masjid. Jadi mungkin kita tutup aja, Ustaz ya. Silakan. Oh ya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kita ucapkan syukur wa jazakallahu khairan kepada Ustaz kita, Ustaz Fahmi Alfian hafizahullah taala. Insyaallah pertemuan kita selanjutnya setiap malam Selasa. Taklim kita ini taklim pekanan setiap malam Selasa mulai pukul 18.30 sampai 19.15 waktu Indonesia Barat, insyaallah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.